Pemirsa, banyaknya daerah yang diprediksi memiliki calon tunggal pada Pilkada 2020 memperlihatkan terjadinya kegagalan partai politik. Banyaknya calon tunggal yang muncul di sejumlah daerah membuat KPU RI akan menunda tahapan dan membuka kembali masa perpanjangan pendaftaran. Masa pendaftaran Pilkada serentak 2020 yang berakhir 6 September lalu, terdata KPU sejumlah daerah yang hanya menerima pendaftaran dari satu bakal pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada. Banyaknya calon tunggal yang muncul di sejumlah daerah pun direspon oleh KPU RI. Untuk mengantisipasinya, KPU RI akan menunda tahapan dan membuka masa perpanjangan pendaftaran. Setelah masa sosialisasi ini selesai, lalu dibuka lagi perpanjangan masa pendaftaran gitu ya. Nah, di akhir tahapan ini akan dievaluasi berapa pasangan calon yang kemudian mendaftar. Apakah tetap satu atau bisa lebih dari satu gitu ya. Sejak 2015, calon tunggal ajang Pilkada serentak terus meningkat dan angka tertinggi terjadi pada Pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 28 daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Kondisi ini menunjukkan terjadinya sebuah kegagalan internal partai politik dalam mencetak figur atau calon untuk maju dalam Pilkada. Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumai, mengkhawatirkan dengan kondisi ini masyarakat mau tidak mau harus memilih satu-satunya pasangan calon yang ada. Jadi betul-betul rakyat akhirnya didorong, dipepet gitu ya untuk memilih cuma satu gitu ya. Cuma itu saja. Nah, jadi ini menurut saya memprihatinkan dan saya kira ini menunjukkan kegagalan partai politik kita. KPU akan membuka masa perpanjangan pendaftaran pada tanggal 10 hingga 12 September. Jika sampai berakhirnya masa tersebut masih tetap ada satu pasangan calon dan calon telah memenuhi persyaratan, maka potensi calon tunggal dapat dimungkinkan. Meski demikian, masyarakat tetap bisa memilih kotak kosong jika memang tidak ingin memilih pasangan calon tunggal tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, fenomena melawan kotak kosong di pemilihan serentak 2020 ini kian meningkat. Terbukti pada pemilihan kepala daerah di tahun 2015 lalu hanya ada 3 daerah dengan calon pasangan tunggal. Saat ini tercatat dari penutupan pendaftaran minggu kemarin ada sekitar 28 daerah dengan hanya satu pasangan calon. Artinya fenomena calon tunggal ini terus merangkak naik lebih dari 9 kali lipat. Gejalanya sedikit banyak bisa terbaca kurangnya kaderisasi pemimpin di daerah yang berani maju di jalur politik atau terlalu kuatnya faktor dinasti politik daerah. Namun untuk mendalaminya lebih lanjut, sore ini saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Titi, Mbak Titi langsung saja nih. Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Titi? Ini kita langsung ingin bertanya nih, lagi-lagi kita melihat fenomena calon tunggal. Bagaimana Perludem melihat hal ini? Ya, fenomena calon tunggal memang makin meningkat dari pilkada ke pilkada. Bahkan dibandingkan pilkada 2015 yang hanya diikuti 3 calon tunggal, pilkada 2020 adalah pengulangan dari pilkada 2015. Itu naiknya 10 kali lipat karena ada 28 daerah bercalon tunggal. Apa yang menyebabkan calon tunggal? Memang dari sisi regulasi dia dimungkinkan. Ternyata regulasi yang membolehkan calon tunggal disikapi dengan pragmatisme partai untuk mengamankan kemenangan sejak awal melalui pengusungan calon tunggal di pilkada. Ada banyak kontribusi yang menyebabkan calon tunggal, antara lain kuatnya figur petahana di suatu daerah yang mampu membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain sehingga diikuti oleh mayoritas dukungan untuk kepentingan pencalonan. Yang kedua adalah termasuk salah satu yang berkontribusi pada calon tunggal pecah kongsinya antara petahana kepala daerah dengan petahana wakil kepala daerah. Salah satu fenomena calon tunggal yang unik di 2020 adanya petahana yang justru tidak dapat tiket pencalonan dan wakilnya yang menjadi calon tunggal. Contohnya di Serdang Bedagai dan juga di Kebumen. Tetapi memang kalau boleh disederhanakan, kontribusi terhadap calon tunggal ini ada memang faktor regulasi, ada faktor persyaratan yang berat untuk mengusung calon, ada faktor pragmatisme, dan pragmatisme partai ini adalah faktor yang paling dominan. Lalu kemudian kaderisasi yang mandek di partai politik, dan yang ketiga sinyalemen soal borongan tiket pencalonan yang berkaitan dengan sejumlah insentif tertentu
yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan dukungan itu. Serta juga terakhir adanya skema bahwa pencalonan harus mendapatkan rekomendasi dari DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik juga ikut membuat calon tunggal ini lebih masif terjadi. Di beberapa daerah, Mbak, itu ada daerah yang sebenarnya dia tidak mengusung si calon tunggal, tetapi Dewan Pimpinan Pusat dari partai tersebut menginginkan calon tunggal yang diusung oleh partai itu. Jadi memang kompleks sekali penyebabnya, tetapi yaitu tadi dominasi pragmatisme parpol serta mandeknya kaderisasi dengan persyaratan menjadi calon yang juga berat, itu campur baur menjadi satu menghasilkan calon tunggal yang terus meroket jumlahnya di pilkada kita. Baik, jadi faktornya juga lagi-lagi didominasi oleh hal tersebut ya. Nah Mbak Titi, sekarang ini kan sudah banyak sekali usulan maupun wacana terkait dengan calon tunggal. Ada yang mewacanakan bahwa paling tidak ini dibatasi, satu calon itu tidak boleh lebih dari kuota 30% DPRD. Nah jika demikian, apakah memang aturan ini perlu diregulasikan menurut Perludem? Ya, setiap pilihan kebijakan pasti ada konsekuensinya. Misal, contoh, koalisi dibatasi maksimal 30%. Maka ini tidak menyelesaikan masalah juga secara substansial. Karena bisa saja mereka lalu menciptakan calon-calon boneka. Nah, yang lebih sebenarnya relevan untuk kemudian didorong sebagai perbaikan kebijakan adalah memberi akses pada proses pencalonan yang lebih mudah. Misalnya Pak Saan Mustafa pernah menyampaikan di anggota Komisi 2, keran untuk pencalonan itu dibuat lebih aksesibel atau lebih mudah dengan menurunkan atau bahkan menghapus syarat ambang batas pencalonan yang sekarang ini 20% kursi atau 25% suara pemilu DPRD terakhir. Dan juga yang kedua, dengan misalnya menurunkan persyaratan calon perseorangan sehingga calon alternatif itu lebih bisa hadir melalui jalur perseorangan. Cara itu saya kira lebih relevan juga untuk memperkuat kaderisasi di internal partai serta memperkuat kelembagaan partai politik kita. Ketimbang misalnya membuat batas atas koalisi, padahal koalisinya bisa direkayasa, begitu lebih baik membuka ruang kehadiran figur-figur alternatif melalui persyaratan yang lebih mudah dengan menurunkan persyaratan pengusungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan. Baik, Mbak Titi, singkat saja terakhir nih, melihat KPU memundurkan waktu atau memperpanjang waktu pendaftaran bagi beberapa daerah yang memiliki calon tunggal. Apakah ini akan membantu untuk memunculkan calon baru ataukah memang ada yang harus dilakukan dalam injury time saat ini? Saya agak pesimis bahwa akan ada calon baru di 28 daerah ini. Memang ada dinamika pencalonan di beberapa daerah, tapi saya kira sulit sekali untuk ada calon baru di masa perpanjangan 3 hari ini. Tetapi yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah sosialisasi yang proporsional dan juga baik soal pilihan-pilihan pemilih ketika pilkada bercalon tunggal. Tadi sudah disampaikan di pengantar dialog, di pilkada calon tunggal, sesungguhnya pilihannya tidak tunggal. Karena ada 2 pilihan. Kalau suka dengan calon tunggal, silakan pilih calon tunggal. Tapi kalau tidak sepakat dengan calon tunggal, bisa mencoblos kolom kosong yang ada di surat suara. Jangan golput, jangan memilih tidak datang ke TPS, tetap datang ke TPS dengan pilihan yang tersedia tadi. Tidak suka, maka kolom kosong adalah pilihan konstitusional. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini atas waktunya bersama Election Update. Nanti akan kami hubungi kembali untuk update terbaru nih terkait dengan pencalonan tunggal ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.